jangan lelah untuk memikirkan orang lain, ya. Politik itu adalah berbicara bagaimana kita memikirkan bukan diri kita sendiri, tetapi rakyat kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Oleh karena itulah, maka ketika menghadapi nanti masa pendaftaran, masa kampanye, masa coblosan, saya harap Gen Z ini benar-benar menjadi Gen Z yang sangat-sangat kritis sehingga dapat memilih pemimpin-pemimpin baik di tingkat presiden, DPR, DPRD, kabupaten kota. Itu yang Anda pilih adalah benar-benar tokoh-tokoh yang mampu membawa perubahan ke arah Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Nemu bacang di belakang pintu, rasanya nendang kayak di Palu. Ketemu lagi di podcast Pojok Cangwaslu, Pojok Bincang Pengawasan Pemilu. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke, Pojok Podcast Cangwaslu kali ini akan mengangkat tema yang mungkin familiar dengan sahabat Bawaslu semua dan sepertinya butuh tahu tentang kita mau mengangkat tentang Gen Z bersama dengan narasumber yang sudah kita undang di sini, tahu betul bagaimana menyikapi Gen Z di zaman ini gitu terkait dengan pemilihan tahapan pemilihan pemilu 2024 nanti. Saya panggil saja langsung Bu Agnes Sri Purbasari. Apa kabar Ibu? Untuk teman-teman dan Mas Gede, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Saya bacakan sedikit ya Bu ya. Ya. Ibu Agnes Sri Purbasari ini beliau pengajar, dosen, saat ini konsultan di BPIP ya Bu ya, betul ya, masih aktif. Ya. Kemudian pernah mengajar di Universitas Indonesia. Ini lebih ke concernnya kemana Ibu ya, kalau boleh? Ya, saya kan dari awal sudah seperti mata kuliah umum ya. Kalau di UI saya mengajar sampai saat ini itu ada yang namanya MPKT, itu hanya UI sendiri se-Indonesia ya. Jadi mahasiswa tingkat 1 itu wajib belajar filsafat, logika, etika, karakter, Pancasila, warganegaraan. Nah, itu yang kemudian diintegrasikan dengan mata kuliah yang namanya MPKT itu, Mas. Kalau concernnya kemana, itu memang saya filsafat bisa, logika ya, bahasa Indonesia, tapi saya lebih concern ke Pancasila dan warganegaraan. Itu jelas. Oke, siap. Berarti ini saat ini juga tertulis Ibu mengajar juga di Tarumanegara, Universitas Tarumanegara gitu ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya mau ketemu bisa ketemu langsung dan Ibu bisa ke sana gitu ya. Enggak, saya diundang sebagai narasumber humaniora khusus untuk Fakultas Kedokteran saja. Khusus itu 4 kali kan mereka untuk dokter-dokter calon dokter itu mereka harus semuanya ya harus mempelajari 4 agama, 4 atau 5 agama itu ya. Kebetulan saya memberikan yang agama Katolik. Mereka langsung terapan dihadapkan pada kasus-kasus, kemudian bagaimana mereka membedah dari sudut pandang berbagai agama seperti itu. Jadi bukan reguler, tapi kami hanya narasumber, mereka menggunakan blog seperti itu. Tapi aku menarik Bu, karena ini bisa membuka hasanah baru gitu ya Bu ya, kurang lebih ya Bu. Ya. Karena pasiennya itu kan nggak mungkin dokternya Muslim, pasiennya Muslim, pasti kan beragam nanti yang datang ya, bisa dari Katolik, bisa dari Buddha, Hindu. Nah mereka harus tahu itu background agama si pasien ya, sehingga ketika ada kasus mereka tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Ini pengalaman baru buat saya, pengetahuan baru buat saya. Ternyata tidak hanya soal teknis bagaimana memberikan obat ya, tapi psikologis juga di ini ya Bu ya. Iya, psikologi, culture mereka harus tahu ya. Psikologi ya, terutama ya empati ya. Dokter mungkin nggak pernah sakit ginjal, tapi dia kan mungkin dia menjadi spesialis ginjal ya. Jadi dia harus tahu empatinya gimana. Jadi pasiennya nggak boleh dimarah-marah.
Baik, Ibu Agnes. Tapi sebenarnya kita pada kali ini tuh kita pengen ngomongin tentang ini game set ya. Karena Ibu Agnes ini kan sebagai dosen setiap hari pasti bertemu dengan mahasiswa yang mana pada umurnya itu saat ini tuh masuk ke generasi Z. Mungkin generasi Z itu bagi beberapa sahabat Bawaslu akan kami kasih tahu dulu sebelumnya bahwa Gen Z itu lahir dari tahun 97 sampai 2012, rentang umur dari umur 11 sampai 26 tahun. Jadi temanya adalah kompetensi kewarganegaraan pada Gen Z di masa pemilu 2024 yang nantinya akan terkait dengan pengawasan keterkaitan dengan pengawasan partisipatif di pemilu 2024. Saya tertarik juga sebenarnya ini tema yang mungkin harus kita sering gaungkan menuju pemilu 2024 Ibu. Karena kita tahu pemilih di golongan Gen Z ini terbilang besar gitu ya. Mungkin di atas 40% gitu ya. Tanggapan Ibu gimana Bu? Ya, nah ini kemarin waktu Mas Gede memberi PR saya, ya kan? Nah itu saya langsung mencari data, dan datanya tuh dari KPU ya Mas ya. Tentang pemilih ya. Jadi ada kategori yang namanya kategori kelompok milenial, lalu ada Gen Z ya. Kalau milenial itu kan lebih jauh lagi ya, usia 17 sampai 30 tahun. Nah itu cukup besar ya pemilih di usia rentang ini, yaitu 63 juta, hampir 64 juta ya. Kemudian kalau dikerucutkan lagi ke Gen Z yang tadi definisinya adalah lahir antara 95 sampai 2000 berapa tadi ya, 2012. Nah ini lebih mengerucut ke 46.800.161. Jadi 22,8% pemilih ya yang usianya 17 tahun. Tapi yang di sini yang menariknya begini, kita hanya disodorkan angka ya Mas Dede ya. Kita belum membuat kategori-kategori. Jadi Gen Z ini yang cukup mengkhawatirkan bagi saya. Misalnya kalau tadi Mas Gede kan hanya menyinggung, sekarang mahasiswa atau SMA kelas 3 ya 17 tahun, atau mahasiswa semester 1 sampai mahasiswa yang tahun 2019 dia belum bisa melaksanakan hak pilihnya. Nah sekarang usianya kan 21 itu ya, pilih pemula ya, dari Gen Z ya Mas ya. Nah itu kalau kita melihat Gen Z dari kategori pendidikan. Tetapi ada kategori lain yang mungkin tidak terpikir bagi kita, yaitu APK, ya, angka putus sekolah ya, APS atau APK ya. Kalau kita lihat di statistik, anak Indonesia yang nggak lulus SD itu cukup banyak, yang nggak lulus SMP lebih banyak lagi. Nah ini kan sebenarnya juga masuk ke Gen Z, tapi tidak kita kategorikan pada yang masuk SMA ini. Nah ini nanti yang seharusnya oleh Bawaslu mulai didetilkan, sehingga nanti kalau membuat sosialisasi itu pas ya. Jadi tidak hanya untuk anak sekolah kelas 3 SMA dan kemudian mahasiswa ya, tetapi juga kelompok-kelompok yang ini tadi terkena Gen Z tapi tidak bisa melanjutkan sekolah dengan berbagai alasan. Ada yang kurang biaya, ya kan? Ada yang harus membantu orang tua. Nah, anak-anak Gen Z ini itu kan akhirnya karena tidak melanjutkan sekolah, dia kan masuk ke sektor informal. Entah itu pekerja rumah tangga, masuk ke pabrik-pabrik, terus dia menjadi petani-petani, entah itu buruh dan sebagainya. Nah ini yang belum pernah kita pikirkan ya Mas ya. Nah kelompok ini itu rawan menjadi pemilih atau calon pemilih yang tidak kritis. Yang SMA dan mahasiswa pun aja bukannya nggak kritis, tapi mereka ignore, apati, tidak mengabaikan apa itu politik. Nah kalau yang ini kelompok kategori Gen Z yang masuk sektor informal ini adalah kelompok yang benar-benar nggak kritis gitu. Nah ini bahaya sekali, padahal pemilu itu kan ada yang namanya hak memilih ya.
hak memilih itu merupakan suatu hak yang fundamental dalam masyarakat yang memilih pemerintah yang demokratis. Tetapi supaya demokrasi berkualitas itu harus ada syarat tentunya, yaitu pemilunya berkualitas. Pemilu yang berkualitas itu tentu dihasilkan dari pemilih-pemilih kritis ini. Nah, inilah Mas yang sebenarnya menjadi kerisauan saya ya. Ada kelompok-kelompok Gen Z yang tidak kita hiraukan ya, ini tadi mereka-mereka yang masuk ke sektor-sektor informal yang tidak bisa ditampung dalam dunia pendidikan. Mungkin sebagai langkah awal gitu dulu Mas. Kalau menurut Mas Gede gimana? Jadi ini baru juga terpikirkan karena kita kan dari kemarin itu banyak beraudiensi atau menggelar kegiatan itu mengundang mahasiswa, mengundang kawan-kawan atau sahabat disabilitas begitu, tapi tidak pernah terpikirkan mengundang generasi Z yang memang punya status APS atau akhirnya dia harus putus sekolah atau masuk ke dalam sektor-sektor informal seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Agnes begitu ya. Iya. Justru saya mau tahu lagi kira-kira bagaimana bagi Bawaslu gitu untuk bisa meraih gitu semaksimal mungkin partisipasi dari teman-teman Gen Z yang ada di luar sektor formal tersebut gitu. Apakah dari Bu Agnes punya masukan atau saran begitu kira-kira? Iya. Nah, ini berarti kita juga harus mengandalkan kalau wilayahnya itu sekolah, itu memang akan lebih mudah kalau misalnya dalam mapel ya, istilahnya mata pelajaran kewarganegaraan itu seharusnya mencantumkan satu topik mengenai pemilu ini, yaitu voting atau election ya, seperti itu. Nah, itu sudah meringankan beban Bawaslu. Tapi saya kurang tahu nih mapel di SMA, SMP itu ada nggak mata pelajaran seperti itu? Seharusnya ada, ya. Iya. Nah, kalau tentang yang sektor-sektor informal, nah ini harus dipilah lagi, Mas. Misalnya kalau kita lihat ya ada buruh-buruh di jalan yang gali cangkul, itu ada anak-anak muda itu pas dari SMA. Nah, itu nggak tahu itu. Kemudian masuk pabrik-pabrik ya kan. Nah, itu sosialisasinya bagaimana saya juga belum terpikirkan karena mereka sangat segmented ya kan. Dan nggak mungkin kita minta waktu dari pabrik untuk sosialisasi, itu nggak mungkin. Jadi memang mohon maaf kalau saya belum terpikirkan ya, apakah sosialisasi dilakukan di malam hari di tempat-tempat buruh-buruh itu tinggal ya, yang tidak mengurangi jam mereka bekerja. Kan kasihan juga gara-gara sosialisasi ini mereka nggak bisa kerja satu hari, kan potongannya udah gede itu ya satu hari. Kita harus melihat itu. Nah, ini memang Gen Z yang sudah masuk ke situ, memang mereka sudah masuk ke angkatan kerja. Kalau sekolah kan masih fleksibel. Begitu kita mendapat izin sekolah akan memberikan slot waktu dan itu masih terhitung mata pelajaran. Tapi kalau sudah masuk ke dunia kerja, itu hitungannya jadi lain. Nah, ini yang memang saya belum bisa menjawab sekarang karena sektor informal itu kan sangat-sangat banyak tersegmentasi ya. Nah, itu memang perlu dipikirkan. Ya, itu yang jadi pikiran saya seperti itu, Mas. Seharusnya sih kalau misalnya APS, angka putus sekolah dari SD aja udah banyak. SMP itu sudah bisa dimulai, Mas, sosialisasi di seluruh Indonesia untuk anak-anak SMP ya. Asal yang memberikan Bawaslu KPU ya, jangan parpol loh ya. Tapi kira-kira APS di Jabodetabek sendiri termasuk terbilang tinggi ya Bu ya? Ada tinggi. Kemarin tadi itu pasti ada ya. Pasti ada. Memang saya di sini belum bisa menyodorkan data ya. Tapi Mas Gede bisa cari sendiri gampang kok ya. Angka putus sekolah SD di DKI, di Jawa Barat ya. Seperti itu. Tapi saya tadi tertarik ada satu statement yang Ibu katakan bahwa kita nggak tahu ya apakah di SMP atau SMA itu diberikan pelajaran politik gitu ya Bu, dasar-dasar ilmu politik begitu ya. Tapi terkait dengan
berita yang belakangan kita dengar ingin adanya kampanye di pendidikan atau di tempat ibadah tanpa membawa atribut dan ini sedang digodok begitu. Tanggapan Ibu bagaimana Ibu? Ini apakah ini akan memperkaya, justru akan memperkaya teman-teman di sekolah akan ilmu politik, atau bahkan justru ini akan dijadikan tempat terselubung baru atau bagaimana gitu? Tanggapannya bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Mas Gede. Nah, ini sebenarnya juga kalau misalnya sosialisasinya tentang kampanye, langsung pada kampanye, itu juga risanya kita memotong suatu alur ya. Karena sebelum kampanye itu kan ada tahapan. Nah, setiap warga negara, terutama yang pemula ini harus tahu bahwa sebelum ada kampanye harus ada persiapan. Persiapan pertama kan pendaftaran. Jangan-jangan anak-anak ini nggak tahu gimana caranya daftar. Karena yang pendaftaran kan ini dari rumah ke rumah. Anak-anak juga nggak tahu. Taunya kan sudah terdaftar gitu kan. Nah, ini yang harus satu kesatuan. Jadi bagaimana cara mendaftar untuk bisa melakukan hak pilih misalnya. Itu harus disosialisasikan. Harus masuk enggak? Iya. Bukan ojok-ojok tiba-tiba harus kampanye gitu. Enggak, kampanye itu kan satu sekuensi setelah pendaftaran, ya kan? Kampanye, kemudian ada pemilu, electionnya, ya kan? Di mana dalam pemilunya itu ada coblosannya. Nah, itu. Dalam kampanye kan tidak ada coblosan, berarti kan coblosan memilih itu setelah kampanye. Nah, itu harus satu kesatuan. Ini harus anak-anak Indonesia itu yang Gen Z ini harus tahu rangkaian itu. Karena dalam pendaftaran ini juga rawan kalau mereka nggak tahu. Gini Mas ya, hak memilih walaupun itu dikatakan hak yang fundamental, tetapi hak memilih ini sifatnya nggak absolut loh. Dia beda dengan HAM yang negara harus memberikan hak hidup, gitu kan, harus dilindungi. Hak memilih, hak untuk memilih dalam pemilu itu sifatnya tidak absolut. Karena apa? Karena ada regulasi, ada batasan-batasannya. Nah, ini harus diperkenalkan pada Gen Z. Regulasinya apa? Diatur misalnya. Kalau belum 17 tahun nggak boleh ikut memilih. Tapi boleh memilih kalau 15 tapi dia udah menikah misalnya. Nah, itu kan harus diketahui, ya kan? Ada regulasinya. Lalu mereka juga harus tahu seperti TNI, Polri, kenapa nggak boleh punya hak pilih. Tetapi kalau sudah pensiun kok boleh memilih, ya? Itu regulasi juga dan juga restriksi ya, batasan-batasan, ya. Nah, hal-hal demikian itu harus diketahui. Apakah orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit itu punya hak pilih misalnya. Tapi kenapa orang yang di rumah sakit tapi dengan tidak ODGJ dia bisa memilih. Dan bahkan KPU Bawaslu harus punya mobile TPS yang pergi ke sana, ya kan? Fasilitasi gitu ya. Iya. Nah, ini kan ini tahapan pendaftaran seperti itu. Ketika mereka mengetahui, mereka tuh nggak akan gampang terkena hoax. Oh, dia nggak boleh milih. Tapi kalau dia udah punya pengetahuan, dia pasti tanya, dia nggak boleh milih, kenapa ya? Nah, seperti itu. Lalu belum lagi ketika dia sudah mendaftar, tapi giliran coblosan dia pindah tempat. Nah, ini gimana ini? Ya. Nah, ini kan hal-hal semacam ini harus diedukasikan. Nggak hanya ke Gen Z saya rasa ya. Seperti orang-orang dewasa pun mungkin nggak paham ini ya. Sebanyak. Misalnya kalau saya nih, orang KTP Surabaya tapi domisil di Jakarta. Nah, saya tahu bahwa saya tidak punya hak pilih legislatif di DKI karena KTP saya bukan KTP DKI. Ya. Tetapi misalnya saya boleh pilih presiden, tapi ketentuannya setelah jam sekian gitu kan. Nah, ini harus diketahui betul. Karena kalau mereka tidak cukup info, itu mereka akan mudah terhasut. Oh, sana nggak boleh. Atau kadang-kadang, kamu ini ya, masa nggak daftar mau mendaftar tiba-tiba? Kan kalau punya hak pilih harus terdaftar dulu dong ya. Terdaftar, kemudian dia didaftar di TPS mana. Nah, inilah pengetahuan-pengetahuan dasar ini harus diberikan. Takutnya aku nggak boleh ini. Lah, kamu belum terdaftar gimana mau ya? Jadi kan rentetan itu. Usia, punya KTP, kemudian terdaftar di mana, kemudian ada jam-jam tertentu. Kalau misalnya rumah KTP-mu bukan penduduk asli wilayah itu, nggak punya hak pilih misalnya DPR, DPRD, tapi presiden boleh. Ini harus
apa namanya diinfokan. Ya di sosial Iya. dengan apa masif kayaknya Bu ya, harus semasif mungkin ini ya. Iya dari awal. Terus kemudian ya setelah dari pemilih dari kita yang mendaftar, terus kemudian kalau anak-anak kita khususnya SMA ya, saya juga mohon maaf kalau yang sudah masuk sektor informal mereka nggak mungkin lah ya. Yang sudah mahasiswa apalagi, mereka sudah harus meneliti isu-isu yang ditampilkan kandidat. Ya, jadi misalnya saya ini kota saya misalnya kok gelap ya. Saya pingin kota saya itu terang benderang di malam hari. Kemudian saya meneliti, kira-kira ada nggak kandidat dari partai yang mau maju DPRD yang mengurusi tentang tata kota misalnya. Nah, anak-anak atau mahasiswa ini itu sudah harus concern dengan isu-isu yang bisa mengubah hidup mereka, mengubah hidup komunitas. Nah, kalau anak-anak ini dididik untuk melihat isu yang ditampilkan oleh si kandidat, baik itu capres di level nasional, lalu DPR, itu level nasional juga DPRD, ya DPRD di level kabupaten kota. Nah, mereka itu akan sulit digoyahkan dengan politik identitas atau politik uang. Nah, ini sebenarnya itu kalau kita memberikan edukasi yang benar ya dengan ini, maka mereka akan tahu bahwa suaraku itu bisa mengubah. Tetapi ketika pendidikan dasarnya nggak benar, konsepnya tadi langsung main kampanye, mereka nggak tahu apa itu ya kan. Nah ini dikhawatirkan ya itu tadi ya kan, mereka memilih karena satu identitas dengan saya ya. Walaupun identitas kan macam-macam, tapi kalau di sini kan lebih pada agama, suku ya, yang itu memecah belah bangsa kita, lalu ada politik uang dan sebagainya. Nah inilah sebenarnya kalau kita mau melakukan edukasi dari tahap pertama sekali ya, tahap persiapan, pendaftaran, pengenalan calon legislatif, calon presiden ya. Walaupun kalau pengenalan ke legislatif agak susah ya, kalau pengenalan calon presiden kan materinya banyak sekali. Nah baru setelah itulah kita masuk kampanye. Nah kampanye ini juga harus ada edukasi tersendiri, karena di saat kampanye inilah para calon itu kan memperkenalkan diri, baik itu melalui canvassing, lalu ada advertising, ada endorsement tokoh-tokoh ya, bintang-bintang musik rock dan sebagainya ya. Nah di saat inilah kita melihat kandidat dari partai manapun, baik level presidensi maupun legislatif, itu akan berusaha menang. Nah ketika berusaha menang itulah mereka misalnya bisa jadi mengungkapkan banyak sekali propaganda-propaganda. Nah inilah kalau pemilih pemulanya itu mohon maaf tidak kritis, ya termakan begitu saja ya. Akibatnya yaitu tadi medsos menjadi sarang hoax ya, politik identitas atau bahkan ada politik uang. Nah itu kan di masa-masa kampanye ini yang kemudian arahnya adalah supaya ketika mencoblos, nah itu yang terjadi adalah ini tadi ya. Nah ini adalah satu rangkaian Mas ya, pendaftaran, persiapan pendaftaran, kampanye, terus coblosan. Nah coblosan ini pun kan juga rawan. Nah inilah kalau kita bisa mengedukasi pemilih pemula itu kan berarti sebelumnya dia belum punya hak untuk memilih ya, jadi kadang-kadang pikirannya tuh masih putih begitu kan. Nah siapa yang memasuki dia informasi ya itu akan nyantol di kepala dia. Tapi kalau Bawaslu, KPU ya bisa memberikan pendidikan yang baik, maka pengetahuan dasarnya ya mereka akan melihat, oh ini rentetannya seperti ini, bahwa kami dalam pemilu itu misalnya tidak diperkenankan atau menjauhi isu-isu politik identitas, janganlah menerima money politik dan sebagainya ya, seperti itu Mas kira-kira. Jadi ini sebenarnya kalau tadi Ibu bilang rentetan ini berarti harus sedini mungkin sebenarnya gitu. Kira-kira kalau yang Ibu lihat sehari-hari gitu Ibu ya, sehari-hari di dunia kampus, di dunia pendidikan begitu, mungkin bisa nggak dikasih nilai dari 1 sampai 10 mahasiswa Ibu ini seberapa mengenal atau seberapa ketertarikan mereka terhadap politik?
Terhadap apa Mas? Politik? terhadap politik di Indonesia, pemilu, kemudian partisipasi politik di Indonesia gitu. Kalau bisa dikasih nilai 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai yang bisa Ibu berikan? Saya kasih 7 aja ya. Tapi bukan. Tapi mahasiswa itu kan harus dipilah juga Mas. Ada mahasiswa yang sadar berorganisasi. Oke. Tapi organisasinya juga lihat dulu, kalau komunitas apa gitu ya mungkin enggak ya. Oleh karena itulah kita melihat semakin mahasiswa intens berorganisasi, biasanya ketertarikan ke arah politik itu akan semakin tinggi. Ya. Ya. Tapi kalau kelompok mahasiswa, mohon maaf, fakultas tertentu yang bagaimana mata kuliahnya itu berjejal-jejal, ya, itu akan sulit sekali untuk men-switch pikirannya. Misalnya kita minta deh 5% ruang pikiranmu untuk berbicara bangsa, khususnya dalam pemilu, itu akan susah sekali. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi benar-benar ini harus disisipkan sedikit space gitu ya sebenarnya Bu, untuk ngomongin ini ya, untuk cukup hanya ngomongin bahasa atau ngomongin tentang politik di negara kita bagaimana gitu. Betul. Terus bagaimana kita sebagai bangsa muda penerusnya nanti ke depannya kita punya goals apa terhadap negara ini. Itu emang benar harus punya space kosong sendiri sih Bu. Kalau udah terlalu berjejal dengan mata kuliah yang aduh gitu, kayaknya kepikiran pun kayaknya sulit gitu ya. Iya. Oke, Bu. Kalau nyoblos sih nyoblos mereka, tetapi ya itu tadi sekedar coblosan. Tapi kalau mereka harus latar belakang kandidat apa-apa, aduh nggak usah deh, yang penting kan nyoblos dah. Baik Bu Agnes, satu closing statement Bu sebelum kita kita akhiri perbincangan kita yang hangat ini hari ini. Kira-kira closing statement dari Ibu apa Bu untuk sahabat Bawaslu semua? Oke, untuk sahabat Bawaslu, selamat bekerja ya, karena tugas kita semua ya untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu adalah tugas yang sangat besar dan berat sekali. Oleh karena itulah jangan putus asa. Oleh karena itu, karena kita masih memiliki kesempatan, dan kesempatan itu selalu ada, yang ada adalah rasa tak kenal lelah untuk selalu berusaha untuk mendidik masyarakat kita untuk sadar melaksanakan hak pilihnya, karena hak pilih dari rakyat Indonesia lah yang menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Satu lagi Bu. Kalau untuk Gen Z-nya, pesannya apa Bu? Untuk Gen Z menghadapi pemilu 2024, pesan dari Bu Agnes apa Bu? Boleh Bu? Ya, untuk sahabat ya, mungkin adik-adik atau anak saya yang Gen Z itu ya, jangan lelah untuk memikirkan orang lain ya. Politik itu adalah berbicara bagaimana kita memikirkan bukan diri kita sendiri, tetapi rakyat kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita. Oleh karena itulah, maka ketika menghadapi nanti masa pendaftaran, masa kampanye, masa coblosan, saya harap Gen Z ini benar-benar menjadi Gen Z yang sangat-sangat kritis, sehingga dapat memilih pemimpin-pemimpin baik di tingkat presiden, DPR, DPRD, kabupaten kota. Itu yang Anda pilih adalah benar-benar tokoh-tokoh yang mampu membawa perubahan ke arah Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur. Ya, terima kasih, itu aja. Aduh, amin Bu. Semoga perbincangan kita nih didengar di seluruh dunia gitu Bu. Iya. Gen Z Indonesia di seluruh dunia gitu ya Bu ya. Iya. Kas guru sih ini Mas. Baik kalau gitu sahabat Bawaslu, ke Tanah Abang beli kebaya cantik warna merah muda. Terima kasih Bu Agnes atas ilmunya, semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Agnes.